Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Husnul Iman yang saya hormati, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian dari lingkungan masjid di Jalan Laban, Jalan Ketapang, Jalan Bayur, Jalan Cendana, Jalan Randu. Di mana Jalan Randu? Pesantren Nurul Ihsan. Mana lagi? Oh, dari Jalan Keranji, Masya Allah. Pak Ustadz kasihnya dari mana? Oh, Taman Juanda. Subhanallah. Ini meluas terus ini. Dan masih banyak yang belum disebutkan. Ya, semuanya semoga selalu dalam kemudahan untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang nabi yang pernah mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya. Dalam kegelapan, bukan karena mati listrik, bukan karena mati lampu. Gelapnya kenapa? Gelapnya tercebur di laut, kemudian ditangkap oleh ikan. Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ulang yuk bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, minadh zalimina, termasuk orang-orang yang berlaku aniaya. Doa ini yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam sedang berada dalam kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan apa lagi? Laut, kegelapan malam. Doa ini mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu, dikabulkan oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka aku kabulkan doanya dan aku selamatkan ia dari kesusahan. Selamat dari perut ikan. Ikannya terdampar, ya. Kemudian ia bisa keluar. Doa mustajab, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ada di antara para sahabat Nabi yang bertanya, apakah doa mustajab ini khusus untuk Nabi Yunus saja? Kan ayatnya mengatakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham.
Kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Ketika para sahabat bertanya, apakah ini khusus untuk Nabi Yunus? Nabi kemudian bersabda, tidakkah kalian baca lanjutan ayatnya? Gimana lanjutannya? Mana yang hafid Quran? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika, dan seperti itu pula lah, nunji, kami selamatkan al-mu'minina, orang-orang beriman. Kita beriman? Alhamdulillah. Janji Allah, doa ini juga berlaku untuk orang-orang beriman. Maka jangan lupa sering-sering baca doa ini. Terutama ketika orang dalam keadaan susah, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kalu, dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang serupa dengan itu, banyak-banyakin baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berisi tauhid, mengisahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Berisi tasbih, mensucikan Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Berisi pengakuan bahwa dirinya pernah berlaku salah, inni kuntu minadh dhalimin. Kalau orang tidak mengakui salah, mau minta maaf nggak? Kalau orang tidak merasa punya dosa, mau istighfar nggak? Kita semuanya orang pernah punya dosa, maka tema kita sore ini apa? Bukan. Tema kita sore ini apa? Astaghfirullah. Kan sarok ini Ustaz, pada bain wok astaghfirullah karo istighfar beda. Kalau istighfar artinya bacaan astaghfir. Kita judulnya astaghfirullah, walaupun astaghfirullah istighfar juga, gitu ya. Cuman kalau kita ucapkan judulnya apa? Astaghfirullah, kita udah langsung istighfar itu. Apa artinya astaghfirullah? Aku mohon ampun kepada Allah. Jadi bikin judulnya interni panitia. Begitu judulnya apa? Astaghfirullah. Udah langsung zikir tuh. Kayak ada masjid di sana di dekat area 70, masjid namanya Hasbunallah. Namanya Hasbunallah masjidnya. Di masjid mana? Hasbunallah. Allah yang mencukupi kami. Langsung zikir, langsung tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi ia. Jadi tema kita sore ini adalah gitu dong. Astaghfirullah. Tentang astaghfirullah yang artinya aku mohon ampun kepada Allah. Tentang astaghfirullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdis salihi fil jannah. Allah meninggikan derajat kepada seorang hamba yang saleh di surga. Jadi seorang hamba masuk surga, kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dimuliakan di surga. Ditambah kemuliaannya. Fayaqulu, lalu ia berkata, anna li hadhihi, dari mana ini saya peroleh? Loh, kok saya ditinggikan derajat saya, dimuliakan, ditambah kemuliaan, dari mana ini saya peroleh? Kemudian dijawab, fayaqulu, Allah berfirman, bistighfari waladika laka, disebabkan istighfar anakmu untuk kamu. Disebabkan apa? Istighfar anakmu untuk kamu. Istighfar anak bermanfaat untuk orang tuanya. Anak yang memohonkan ampunan untuk orang tuanya, ini menjadikan orang tua tersebut dimuliakan di akhirat. Siapa yang punya orang tua? Ya, maksudnya yang masih hidup. Masa kita tukul dari tanah? Ya enggak ya.
Kita semuanya punya orang tua. Di antara orang tua kita ada yang sudah wafat, di antara orang tua kita ada yang masih bersama kita. Ciri anak itu soleh, ia mendoakan orang tuanya. Dan di antara doa yang akan mengangkat derajat orang tua adalah memohonkan ampunan untuknya. Ini dalilnya tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa seseorang yang saleh di surga ditinggikan derajatnya, diangkat, ditambah kemuliaannya oleh Allah. Ia sendiri heran, dari mana ini saya peroleh? Maka dikatakan kepada, disebabkan anakmu memohonkan ampunan untuk kamu. Istighfar orang yang hidup, permohonan ampunan orang yang hidup untuk orang yang sudah mati itu bermanfaat. Jangan lupa doakan orang tua kita. Jangan lupa doakan orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ulang. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Apa manfaatnya untuk orang yang masih hidup? Ya. Yang jelas kalau kita beristighfar, walaupun kita memohonkan ampunan untuk orang lain, memohonkan ampunan untuk orang tua kita, memohonkan ampunan oleh orang-orang yang telah banyak berinteraksi, berbuat baik kepada kita, kita yang beristighfar memohonkan ampunan itu ditulis sebagai orang yang beribadah. Rabbi ghfirli itu doa. Astaghfirullahal azim itu doa. Li wa liwalidayya, aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung untuk diri saya sendiri, wa liwalidayya, dan untuk kedua orang tua saya, wa li ashabil huquqil wajibati alayya, dan untuk orang-orang yang punya hak yang wajib saya penuhi, wa li masyayikhina wa li ikhwanina, untuk para guru kami dan untuk para saudara-saudara kami, wali jami'il muslimina wal muslimat, untuk seluruh kaum muslimin, wal mu'minina wal mu'minat, kaum mukminin, kaum mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang sudah mati maupun yang masih hidup maupun yang sudah mati. Berapa banyaknya? Banyak banget. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya bahwa ketika seorang Muslim mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan untuk Muslim lainnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan sejumlah orang yang didoakannya. Jadi kita beristighfar, kita memohonkan ampunan untuk orang lain, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat. Allah tulis untuk kita kebaikan, yang kebaikan itu sebanyak orang yang kita doakan. Kalau begitu, enak nggak doain orang lain? Enak banget dia kita doain. Kita lebih enak yang mendoakan. Orang mendoakan, mohon ampunan untuk orang lain di samping untuk dirinya, dia lebih beruntung. Karena apa? Ia mendapatkan kebaikan sebanyak orang-orang yang didoakannya. Alangkah maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyik nggak istighfar? Masa asyik, Ustaz? Asyik ya istighfar. Nikmat nggak istighfar? Nikmat. Kalau lagi marah-marah kemudian kita istighfar gimana? Biasanya istighfarnya kencang. Astagfirullahaladzim. Iya. Lah itu kalau istighfar kayak gitu gimana? Lumayan. Lumayan. Coba kalau ngomongnya nggak karuan, kan masih terkontrol. Astagfirullahaladzim. Tapi ibu, bapak, jangan sampai doain yang jelek untuk anak ya. Jangan sampai. Semarah apapun kita doakan yang baik. Ada datuk dari jalur istri itu, kalau lagi cucu-cucunya itu lagi, ya namanya anak ya, gitu, nakal kadang, tapi nakal pinter. Bapak juga kadang nakal kan.
nakal pintar tapi ya Pak ya. Itu haji, jangan haji, jangan. Masya Allah, asyik banget itu. Alhamdulillah, ya yang di haji ini tuh udah pada sampai ke Mekah juga. Tuh, dalam keadaan marah jangan doakan kecuali yang baik. Ya, dan masih ada kisah lagi termasuk Syekh Sudes itu kan kena disepatani kalau ibu nih, disepatani sana pergi jadi imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Bener jadi imam Masjidil Haram. Nah, itu masih kecil gara-gara apa namanya? Gara-gara marah itu dirakin karena idhab ilal haramain, sana jadi imam haramain. Bener itu, jadi imam haramain. Jadi istighfar untuk orang tua kita, istighfar untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, itu terhitung untuk orang yang beristighfar. Pertama itu ibadah. Yang kedua karena kita doa adalah ibadah. Dan yang kedua ia mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang ia mohonkan ampunan. Subhanallah. Maka kita jangan lupa doakan saudara-saudara kita. Doakan orang-orang yang dekat maupun orang jauh, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan istighfar Allah ampunkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa di waktu malam, di waktu siang, dan aku Allah mau mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka dari itu fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kalian kepadaku Allah, aku akan ampunkan kalian. Dosa kita banyak, maka kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Monggo. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Kita langsung bareng. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadisun hasan, dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengucapkan yang tadi kita ucapkan bersama 3 kali. Siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim dan seterusnya tadi salasan 3 kali. Alhamdulillah tadi kita baca 3 kali. Siapa yang membaca astaghfirullahalazim dan seterusnya tadi 3 kali, ghufirat lahu dzunubuhu, maka diampunkan untuknya dzunubuhu, dosa-dosanya. Wa in kana farran minaz zahfi, walaupun adalah orang itu pernah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa besar. Dosa besar. Walaupun orang pernah melakukan dosa besar seperti lari dari medan perang, kalau dia mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, membaca sighat atau ungkapan istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW yang kita baca tadi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah ampunkan dosa-dosanya.
Alangkah pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Ghafir, Maha Pengampun. Allah Ghafur, banyak memberikan ampunan. Ghaffar, suka dan banyak memberikan ampunan. Ini sigat atau ungkapan istighfar, di antara ungkapan istighfar, lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kita pernah dengar juga nggak pakai al-azim? Monggo. Ada riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi." Rawahu Abu Dawud. Siapa yang mengucapkan astagfirullah dan seterusnya, enggak pakai al-azim, maka Allah ampunkan dosa-dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang, yakni pernah melakukan dosa besar. Masya Allah. Ini keutamaan istighfar yang kedua. Bacakan. Para bapak dan para ibu sekalian, sampai kapan kita kan sudah berkali-kali istighfar, sudah berkali-kali mohon ampun, sudah berkali-kali bertaubat. Tidak jarang pula di antara kita yang bertaubat, balik lagi, bertobat, balik lagi, kayak tobat sambel. Tobat sambel kepriwe? Tobat. Pedesi minta ampun, akhirnya tobat. Ya. Besok dan bisa beli biungnya. Tanya. Jadi banyak di antara kita berbuat dosa, istighfar, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa, mohon ampun. Besok kejerat lagi perbuatan dosa. Ke bawah syahwat, ke bawah ini terjerumus dalam perbuatan dosa. Apakah putus asa? Jangan putus asa. Kita baca satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabbi la abrahu aghwi i'badaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Ini sumpah setan. Sumpah setan. Ia mengatakan, "Demi keagunganmu, wahai Tuhanku, aku tak henti-hentinya menyesatkan hamba-hambamu selagi nyawa masih dikandung badan mereka." Itu sumpah setan itu. Demi keagunganmu, demi keperkasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan sesatkan, aku senantiasa akan sesatkan hamba-hambamu selagi nyawa mereka masih dikandung badan. Itu sumpahnya iblis, sumpahnya setan. Berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Sudah taubat, mau disesatin lagi. Sudah taubat, digoda lagi supaya terjerumus dosa. Sampai kapan? Sampai mati. Bahkan sebelum mati, sudah mau ajal, sudah mau naza', masih tetap berusaha untuk menyesatkannya, untuk menggodanya. Makanya diantaranya yang dianjurkan oleh Rasul, kalau orang menghadapi kematian suruh apa? Laqinu mautakum la ilaha, diktelah, ajari orang-orang yang akan mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam satu hadis disebutkan, dianjurkan pula membacakan surat Yasin. Supaya apa? Dijauhkan dari godaan setan. Karena seseorang sedang menjelang kematian itu, setan tidak putus asa. Bagaimana menyesatkan orang ini? Bagaimana menggoda orang ini? Maka kita doakan, kita dampingi, kita talqin. Supaya apa? Supaya menghembuskan nafas dalam keadaan sebaik-baik dalam berislam, menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala, faqala Rabbu tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala menjawab, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi kemuliaanku,
la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku tak henti-hentinya memberikan ampunan kepada mereka sepanjang mereka masih mau minta ampun kepadaku. Ini firman siapa? Firman Allah. Jadi kalau setan berusaha akan aku sesatkan mereka, aku tidak henti-hentinya menyesatkan mereka selagi mereka masih hidup. Allah jawab, aku tak henti-hentinya memberikan ampunan kepada mereka selagi mereka mau beristighfar, mau mohon ampun. Maka jangan pernah putus asa untuk bertobat, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Keutamaan berikutnya, orang yang banyak beristighfar di akhirat nanti catatan amal solehnya penuh dengan kebaikan. Catatan amalnya penuh dengan kebaikan. Ini kan setiap perbuatan kita kan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan ada malaikat yang mencatat, raqib, atid. Nah, kalau orang banyak beristighfar saat masih hidup di dalam dunia ini, banyak-banyakin istighfar, maka nanti catatan amalnya di akhirat itu nanti bagus. Kenapa bagus? Karena banyak catatan amal solehnya. Di antara amal soleh yang memenuhi catatan itu nanti adalah istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tuba, berbahagialah. Kalau bahasa Jawa diterjemahkannya bejo kemayangan, bejo temen, berbahagia sekali. Untuk siapa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapati di catatan amalnya, mendapati apa? Mendapati istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Jadi kalau orang banyak beristighfar ketika hidup di dunia, maka istighfarnya itu dicatat di dalam amal soleh, catatan amal soleh, maka di akhirat nanti ia termasuk orang yang bahagia karena di catatan amal solehnya banyak amalan istighfar. Ini kalau nanti kita bareng-bareng berangkat haji, amin. Paling tidak kita bareng-bareng berangkat umrah, amin. Nanti sekarang ngajinya di Masjid Husnul Iman, nanti lain waktu kita bareng-bareng berangkat ngaji di Masjidil Haram. Habis dari Masjidil Haram terus ke Masjid Nabawi. Habis itu terbang ke Masjidil Aqsa. Kemana lagi? Ke Turki juga. Ah, ini ada orang travel ini. Amin. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Jadi di Jeddah itu kan di pinggir apa namanya, pinggir Laut Merah, di sana aja masjid namanya Masjid Apung, karena di pinggir laut, kemudian di antara badan masjid itu ada di laut, maka disebutnya Masjid Apung. Ketika ada pintu masuk gapuranya kecil itu masuk, di situ ada tulisannya hadis ini, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya mendapati istighfar yang banyak. Begitu baca itu, kita baca astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kalau ditulis di sini, diterjemahkan, dibuat stiker, ditempel di rumah masing-masing, seluruh anggota jamaah ada tulisan pengajian Husnul Iman. Husnul? Betul ya, Masjid Husnul Iman. Nah, nanti supaya kita banyak-banyak istighfar. Berapa kita beristighfar setiap hari?
nggak dihitungnya, nggak dihitung itu kan ada dua macam. Iya, iya. Umpamanya begini, oh udah ada nih duit untuk kamu semuanya, udah nggak kehitung duitnya, nggak kehitung. Tadi bawa duit 5.000 belanja, ada lebihan. Oh, udah deh nggak pakai hitung-hitungan untuk ente. Banyak apa dikit? Nggak hitungan itu bisa dikit, bisa banyak. Kalau tadi kembalian 50-an ya kurang lebih kurang dari 50.000, gitu kan. Tidak terhitung maksudnya banyak, juga ada. Ya. Ini udah ambil aja sendiri, maunya ambil aja semaunya kamu, nggak usah pakai ngitung-ngitung. Nah, itu banyak yang pakai begitu. Istighfar itu dianjurkan sebanyak-banyaknya kita beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan umatnya, ayuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaih, wahai manusia beristighfarlah kalian kepada Allah, bertobatlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Makanya kalau istighfarnya kurang 100 kali, tolong ditambahin, ya, ditambahin supaya 100 kali. Ngabisin waktu dong Ustadz. Enggak lah. Tapi tadi panjang istighfarnya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hitung-hitungan banget sama Gusti Allah. Padahal Allah ngasih kita nggak pakai hitung-hitungan, ya nggak? Oksigen dari kecil berapa itu kalau dihitung? Gratis semuanya. Apalagi jantung ini berdenyut terus tiap hari. Coba kalau berhenti semenit, di mana tempatnya? Sudah, insya Allah. Gak pakai hitung-hitungan. Tapi kalau umpamanya kita waktunya sempit, saking sibuknya, umpamane, bacalah paling tidak astagfirullah, 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 astagfirullah. Mandan longgar dikit ya astagfirullah wa atubu ilaih, gitu ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu kalau kita baca 100 kali, enggak sampai 1 jam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ping 1 jam nyampe enggak? Enggak nyampe. Paling 1,5 menit. Dibuat pelan ya katakanlah 2 menit. Masa sehari semalam enggak punya waktu 2 menit? Kebangetan temen. Gitu. Banyak-banyakin istighfar. Kalau kita ingin lebih dari 100 gimana? Boleh 200. Saya 201 deh. Monggo silahkan. Mau 1000 kali silahkan, lebih atau kurang silahkan. Ini pengalaman Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, sesungguhnya saya mengalami masalah yang pelik. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Ini kata beliau. Saya tidak tahu pemecahannya. Saya mengalami masalah yang pelik. Kemudian saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala alfa marratin au aqalla au aktsara. Kemudian saya beristighfar kepada Allah 1000 kali atau lebih atau kurang. Jadi kurang lebih 1000 kali saya istighfar. Ya. Fafatahallahu alaiha. Ya. Fafatahallahu alayya. Kemudian Allah membukakan masalah itu untuk saya. Maksudnya saya bisa memecahkan masalah itu. Jadi kadang pikiran ini gimana ruwet ini, ya, ruwet bagaimana cara menyelesaikan ada masalah sangat pelik. Ini resepnya Ibnu Taimiyah, beliau beristighfar kepada Allah sampai 1000 kali atau lebih dikit atau kurang, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari persoalan yang pelik itu. Jadi ngadepi masalah jangan marah-marah, ngadepi masalah banyakin istighfar kepada Allah. Mau yang lebih banyak lagi? Kalau mau mulai yang lebih banyak lagi ada contohnya pula. Dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu siapa namanya? Seorang sahabat Bilal bin Rabah. Iya. Di antara sahabat itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 12.000 kali dalam sehari. Tapi apakah ada bilangan tertentu? Silahkan, yang terpenting kita adalah banyak-banyakin istighfar. Baik, sudah berapa? 3. Yang keempat, kehidupan yang baik. Orang yang banyak istighfar, Allah berikan kehidupan yang baik. Rasulullah SAW telah bersabda, man lazimal istighfar, hadis riwayat Abu Dawud,
Siapa yang membiasakan istighfar, melazimkan istighfar, menjaga istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan. Siapa yang tidak pernah mengalami kesempitan? Pasti setiap kita pernah mengalami. Orang yang membiasakan istighfar, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah lepaskan dari segala kesusahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Berkah al-hayat at-thayyibah, kehidupan yang baik. Berkah istighfar. Yang terakhir, udah 5 aja cukup. Ya. Ini kan udah mau jam 5 nih. Ya, 5 cukup. Istighfar itu termasuk pengaman dari adab di dunia, agar tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa. Sepanjang masih ada istighfar, aman. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, amanani kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 jaminan keamanan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jaminan keamanan di masa Rasulullah ada 2. Rufi'a ahaduhuma wa baqiyal akhar. Kemudian setelah Rasulullah wafat, maka satu di antara 2 jaminan keamanan ini hilang. Masih tinggal yang satu. Jadi ada 2 jaminan keamanan di masa Rasulullah. Kemudian satu dari yang 2 ini telah lepas dan masih ada satunya lagi. Didasarkan pada firman Allah surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mengadab mereka ketika engkau masih berada di tengah mereka, Muhammad. Jadi adanya Nabi Muhammad di tengah para sahabatnya, di tengah kaumnya, itu menjadi jaminan mereka tidak dibinasakan oleh Allah. Mereka tidak diadab oleh Allah. Karena apa? Ada Nabi Muhammad di tengah mereka. Maka jaminan keamanan yang pertama adalah adanya Nabi Muhammad di tengah kaumnya. 1. Nabi Muhammad sudah wafat. Ya kan? Setelah beliau wafat masih ada jaminan keamanan 1 lagi. Ila yaumil qiyamah ini nanti. Lanjutan ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan mereka adalah orang-orang yang beristighfar. Ada 2 jaminan keamanan di masa Rasulullah, yaitu adanya Rasulullah di tengah kaumnya, dan yang kedua adalah adanya istighfar. Setelah Rasulullah wafat, maka jaminan yang pertama tidak ada, tinggal yang satunya, yaitu istighfar. Janji Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan mereka adalah orang-orang yang masih mau beristighfar. Maka pegang ini keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam adab dunia. Di akhiratnya tadi sudah kita sebutkan tentang keutamaannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.